Beda dengan orang yang dimakan pelan-pelan, ya kan? Dia akan merasakan dari rasa dari makanan yang enak itu. Buat apa sih dirasa-rasakan, langsung ditelan aja kenapa? Nah begitu juga kita merasakan amalan-amalannya. Lahu suhudun khosun fiha. Dia memiliki pandangan melihat secara eksklusif. Tidak sama dengan orang melihat. Sama melihat langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sama-sama melihat langit dan bumi. Tapi orang terkadang Rasulullah itu melihat langit mendung itu gelisah. Kenapa kok bisa gelisah? Karena dia punya suhudun khos. Ya suhudun khos. Masa lihat hujan aja takut sih, kenapa? Ya kan? Sama kalau kita mungkin pernah misalkan trauma dengan sesuatu. Belajar naik motor, jatuh. Habis itu trauma naik motor, ya kan? Kenapa sih trauma? Karena pernah pengalaman, ya kan? Nah, kita melihat sesuatu kadang butuh pengalaman iman namanya. Pengalaman iman. Dengan pengalaman itu kita punya sensasi khusus terhadap setiap keimanan. Gitu juga yang lain. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila sama'i kaifa khuliqat. Khuliqat itu kan mabni majhul, ya kan? Berarti fa'ilnya aslinya siapa? Allah yang menciptakannya. Khalaqa berarti itu kan fi'lullah. Ya kan? Itu asar dari fi'lullah. Kamu melihat unta itu, kalau kita di sini nggak pernah lihat unta, ya kan? Lihat apa yang sering kamu lihat? Kucing, ayam gitu. Kamu lihat bagaimana Allah menciptakannya. Itu kan menciptakan itu apa? Fi'lullah. Fi'il Allah itu keluar dari sifatnya. Sifatnya apa? Al-Khaliq. Dan itu sekaligus namanya. Ya kan? Al-Khallaq. Ya, namanya. Fi mutabiqun lima jaa bihi rasul la mukhalifun lahu. Nama-nama sifat-sifat yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan nama-nama yang dibuat-buat atau sifat-sifat yang kita karang-karang, enggak. Allah kan mengenalkan mengenalkan dirinya dengan Al-Quran, dengan melalui Rasulnya berupa Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pengenalan itu akan lebih dibuktikan dengan apa yang kita saksikan di sekitar kita. Innallaha hayyun. Allah itu pemalu. Malu kalau Allah itu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya lalu Allah nggak ngasih apa-apa. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Ar-Rahman itu nama Allah, punya sifat Ar-Rahmah, punya fi'il apa? Yarham. Ya. Kemudian kita dari nama Allah itu irhamu, Allah memerintahkan, Rasulullah mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum. Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Fa inna bihasabi mukhalafatihi lahu fi dzalika yaqaul inhiraf. Sesungguhnya penyimpangan dia yang terjadi di dalam memahami nama-nama sifat Allah yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kalau dia memahami nama-nama Allah itu kayak apa? Dengan mereka-reka nama dan sifat yang tidak ada penjelasannya dari Allah dan Rasulnya, maka itu akan terjadi penyimpangan. Jadi nanti kamu membayangkan Allah itu dengan sesuatu yang tidak benar.
Karena tidak ada yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala selain dirinya, dan di dunia ini adalah Rasulullah yang paling mengenal Allah. Dan Rasulullah mengenalkannya kepada kita melalui ajarannya. Maka bagaimana supaya sensasi yang kita rasakan itu jangan sampai bertentangan dengan ajaran yang Rasulullah ajarkan. Karena nanti kalau kita hanya merasakan sensasi yang kemudian kita menghayal, kita hayalan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka akan terjadi penyimpangan. Akan terjadi penyimpangan. Meskipun terkadang kalau orang itu tidak paham, dia ma'dzur. Zaman dahulu orang itu takut. Rasulullah menceritakan orang yang takut kepada Allah. Tapi dia banyak maksiat. Kemudian ketika menjelang meninggal, dia kumpulkan anak-anaknya. Kamu nanti kalau aku mati, kamu bakar tubuh saya nih sampai jadi debu. Kalau udah jadi debu, debunya itu kamu buang di gunung, di laut. Pokoknya bagaimana biar Allah nggak bisa membangkitkan, kira-kira gitu. Akhirnya ketika itu dilaksanakan, dia meninggal, dilaksanakan hari kiamat, ditanya, kamu kenapa lakukan itu? Ya Allah, takut. Karena aku kan nanti kalau Allah bangkitkan, pasti Allah akan menyiksa aku dengan siksaan yang keras, karena saya ini banyak dosa. Nah sebenarnya kalau ketika dia punya anggapan Allah itu tidak mampu menghidupkan, membangkitkan walaupun sudah jadi debu, itu adalah pemahaman yang keliru. Ya kan? Dan itu kalau disengaja, maka itu bisa kafir, tauhidnya cacat. Hanya orang ini diampuni. Kenapa kamu lakukan itu? Karena takut ya Allah. Nah, rasa takutnya kepada keagungan Allah. Ya, diampuni orang. Oleh karena itu di dalam mengenal Allah, mencari pemahaman, perasaan, merefleksikan pengagungan kita kepada Allah itu harus dituntun dengan wahyu. Maka kalau orang itu nggak diajari bagaimana cara menghadap Allah, orang itu mungkin bingung mengekspresikan menghadap Allah itu bagaimana. Bagian orang kalau menghadap rajanya itu bersujud, ya kan, bersimpuh. Nah, ada yang lain nggak? Kalau tentara mungkin dia harus berdiri tegak, nggak boleh cengengesan, ya kan? Kalau ketemu komandannya senyum malah ditempeleng nanti, ya kan? Benar nggak? Pernah lihat tentara nggak? Ketemu harus mencurang. Kalau cengengesan malah ditempeleng nanti, ya kan? Kalau di cerita apa namanya didoprak apa-apa itu, ya kan, kerajaan zaman dulu orang kalau mau menghadap raja itu ngesot dari sini ke sana. Ya kan? Nah, Allah mengajarkan menghadap Allah itu ya seperti itu yang kita tahu. Berdiri bagi yang bisa berdiri. Takbir. Kemudian ruku, sujud. Apa yang diucapkan? Assalamu attahiyatulillah wassalawatu wathayyibat. Karena menghadap Allah, assalamu innallaha huwa salam. Allah itu nama assalam itu nama Allah, maka tidak disebutkan assalamu ala. Karena Allah itu salam, maka disebutkan at-tahiyatu lillahi wassalawatu wathayyibat. Terus assalamu alayka ayyuhan nabi. Kemudian salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian salam kepada kita, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Wa yakunu ma'dzalika qa'iman bi ahkamil ubudiyatil khassah. Selain memiliki pemahaman yang benar, dia melaksanakan konsekuensi dari pemahaman dia terhadap nama dan sifat Allah. Kalau kita memahami Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, kok kita putus asa? Misalkan saya mau minta kepada Allah itu nggak yakin mau dikasih, itu suudzon. Minta sama orang tua aja nggak dipaksa, nggak dikasih, maksa, ya kan?
Kalau kepada Allah mau minta dikasih apa enggak gitu. Itu suudzon. Makanya ketika itu bentuknya apa? Walaupun kita nggak ucapkan itu, malas berdoa itu. Nah, kalau ada masalah, nah, cari kepada orang yang bisa bantu. Wah, punya duit, cari orang kaya, ya kan? Punya kesulitan ini, cari orang kaya. Kenapa nggak minta kepada Allah dikasih apa enggak ya? Karena ada perasaan gitu. Salah satu kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang kalau apa namanya dia punya keyakinan yang benar terhadap bahwa Allah itu pengasih penyayang. Kemudian melaksanakan konsekuensi dari keyakinan itu. Keyakinan apa? Enggak pernah putus asa, Pak. Ya ibadi, hai hamba-hambaku. Kalau kalian itu datang kepadaku punya dosa setinggi langit, ya kan? Ada kan? Hadisnya. Kemudian kamu datang tidak menyekutukanku dengan apapun. Aku berikan ampunan sebesar dosamu. Dan saya nggak peduli apa itu dosa yang kamu lakukan. Yang lain juga begitu, nama-nama Allah misalkan Allah apa namanya Jabbar, Azizun Dzuntiqam. Itu kalau kita meyakini nama itu berarti Allah itu punya sifat yantakimu, punya fi'il yantakim, akan menghukum siapa yang berbuat salah. Takut. Kalau kita nggak punya rasa takut, itu konsekuensi kita terhadap hukum Allah itu apa namanya pelanggaran terhadap hukum Allah berarti tidak terwujud. Makanya di sini sebutkan wa yakunu qaiman dzalika qaiman bi ahkamil ubudiyatil khassah. Ya, lalu dia melaksanakan konsekuensi berupa ibadah yang menjadi konsekuensi dari masing-masing nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu. Maka penting itu. Saya kadang ingin menghafal asma wa sifat itu ada kajian lanjutannya ya. Sekarang ini kan baru dihafal ya kan. Nanti kalau perlu bagian kesantrian ada kajian lanjutannya. Ini sangat penting soalnya mengenal Allah. Ya, sekarang hafal aja, mungkin artinya banyak yang masih nggak jelas, ya kan? Apalagi terus kemudian mengekspresikannya di dalam ibadah kita. Ibadah kita kepada Allah itu pancaran dari pemahaman kita kepada siapa sebenarnya kita menghadap Allah, menghadap zat yang seperti apa. Kita tuh menghadap Allah itu dengan perasaan apa gitu. Kan kita kalau menghadap orang jahat sama orang yang baik, kan perasaannya berbeda kan? Ya kan? Sama orang yang lemah, anak kecil, nggak bisa ngapa-ngapa, sama orang yang berkuasa bisa ngapa-ngapa, kan perasaan kita berbeda. Nah, kita menghadap Allah dengan perasaan apa? Sejauh mana kita memahami nama-nama dan sifat Allah? Ya intinya nanti antara khauf dan roja dan mahabbah, rohbatan wa rohbatan ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Itu sebelum tidur. Salamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri wa alja'tu dhuhri ilaika. Sandar kepada Allah. Saya sandarkan punggungku kepadamu. Kalau kita bersandar pada teman, begitu dia capek, dihindari dia, kita geblak, ya kan? Sudah diandalkan, dia menghindar, geblak kita. Atau dia nggak kuat. Tapi kalau kepada Allah itu maha perkasa. Allati taqtadi kullu sifatin taqtadiha kullu sifatin bikhusus. Masing-masing sifat itu memiliki konsekuensi. Nama Allah Ar-Rahman sama Al-Ghafar itu berbeda. Titik tekannya.
Al-Hayyu Al-Qayyum. Dzal jalali wal ikram. Alizzu, kata Rasulullah, alizzu bi ya dzal jalali wal ikram. Pokoknya sering-sering ucapkanlah, selalu, jangan lepas-lepas, jangan berhenti untuk mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali, Allah memiliki keagungan, kebesaran. Tidak ada perkara yang besar bagi Allah karena Dia sudah maha besar. Kita masalah kadang bermasalah sama kawan itu pusing, nggak bisa tidur ya. Sama adik kelas, sama ustazah atau sama orang lain, atau sama manusia, atau dengan penyakit. Kadang itu hanya gatel aja itu udah pening ya kan, kasih gatel belum kasih sakit jantung. Tapi Allah itu maha agung, perkara itu nggak ada yang besar. Makanya ya dzal jalali wal ikram. Al ikram itu yang suka memberi, suka sekali memberi. Jadi kalau kita minta untuk menyelesaikan masalah kita, Allah itu sangat suka, gampang. Pokoknya ya dzal jalali wal ikram, kita suruh selalu sama Rasulullah untuk melantunkan itu ya dzal jalali wal ikram. Kemudian di sini setelah alinea ini ada satu alinea yang diringkas oleh penulis saya, karena menurut saya ini penting, saya bacakan dari kitab aslinya satu alinea. Wa hadza sulukul aqyas. Beribadah mendekatkan diri kepada Allah melalui pemahaman asma wa sifat wal af'al ini adalah jalannya orang-orang yang cerdas. Ini tadi jalan kepada Allah ada yang berupa amalan ya kan? Berusaha meninggalkan, melaksanakan amalan-amalan yang wajib, bertarung melawan hawa nafsu dan seterusnya. Itu yang dari sisi amaliyah. Ini sisi ilmiah, pemahaman. Nah, jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui pemahaman asma wa sifat wal af'al ini adalah sulukul aqyas. Orang-orang yang cerdas, alladzina hum khulasatul alam. Mereka ini orang-orang inti di jagat raya ini. Wasalikuna ala hadzal darbi afradun minal alam. Orang-orang yang mendekatkan diri melalui pemahaman asma wa sifat wal af'al ini adalah orang-orang yang unik, yang istimewa di jagat raya ini. Orang-orang yang eksklusif, orang yang istimewa, yang jarang gitu, unik, antik. Wa huwa tariqun sahlun qaribun musilun. Jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan mendalami pemahaman kita terhadap asma Allah, sifat Allah, af'alullah, ma'rifatullah ini adalah jalan yang mudah, sahlun, qaribun, dekat, dan musilun, dan bisa kita sampai kepada Allah dengan jalan itu. Tariqun aminun, yang aman. Aktsarus salikina fi ghaflatin anhu. Kebanyakan salik, orang-orang yang suluk, orang-orang yang berjuang mendekatkan diri kepada Allah itu lalai dari jalan yang ini. Walakin yastad'i rusukhan fi hadzal ilmi. Akan tapi jalan mendekatkan diri melalui asma wa sifat ini adalah jalan yang menuntut pemahaman yang kuat, ilmu yang mendalam. Karena itu banyak nanti juga khayalan-khayalan, antara khayalan dan perasaan yang benar, dzaqo halawatal iman. Dengan khayalan yang dibisikkan setan itu kadang orang nanti rancu, ini sebenarnya khayalan atau benar gitu. Maka memerlukan kedalaman ilmu wa ma'rifatan tamatan bihi wa ikdaman ala raddil batilil mukhalifi lahu. Harus
memiliki pemahaman yang kuat, harus berani untuk membantah kebatilan yang menyelisihi pemahaman yang benar tadi. Walau qalahu man qala, meskipun kebatilan itu diucapkan oleh siapapun, orang-orang yang barangkali diagungkan banyak orang. Walaisa inda aktsarin nasi siwa rusumun talaqqauha. Sementara kebanyakan orang itu mempelajari asma wa sifat itu hanya istilah-istilah. Nama-nama yang nggak ada maknanya. Kamu misalkan ya, ada namanya siapa di antara kamu misalkan namanya Solehah, gitu. Ada nggak? Nah mungkin kalau yang kamu benarnya orangnya Solehah. Padahal kalau ngomong, kalau kita berbicara Solehah ya orangnya itu, ya kan? Nggak ada makna apa-apa selain nama itu Solehah, ya kan? Orangnya ya itu, entah Solehah apa enggak, ya kan? Nama-nama Allah ini terkadang orang mengenalkan hanya segala istilah-istilah nama yang kosong terhadap kandungan. Kalau Allah itu namanya pasti mengandung sifat yang sesuai. Kalau kita kan enggak. Namanya baik, mungkin orangnya enggak baik, ya kan? Kalau Allah pasti akan sama dengan sesuai. Nama Allah pasti sesuai dengan sifat yang terkandung di dalam nama itu. Dan kemudian menimbulkan akan beramal. Allah memiliki perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan nama-nama dan sifat-sifat. Seperti Khaliq ya yakhluk. Allah punya nama Khaliq. Allah bukan namanya Khaliq terus nggak bisa menciptakan, dia bisa. Bisa. Allah menciptakan. Muhyi, al-mumit, itu berarti Allah memang bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, kebanyakan orang itu memahami nama-nama dan sifat itu hanya sekedar istilah-istilah, teori-teori dalam kitab. Kalau ujian bisa jawab, ya kan? Tapi kalau praktek di lapangan lupa semua. Lupa. Talaqauha an qaumin mu'azzamina indahum, yang mereka pelajari pemahaman itu dari orang-orang yang mereka hormati. Fahum li ihsani dzannihim bihim qad waqafu inda aqwalihim. Terkadang saking husnudzonnya terhadap orang-orang yang mereka agungkan, hormati itu, mereka hanya terpatri dengan ucapan atau penjelasan gurunya saja. Walam yatajawazuha ghairah, kemudian tidak mau melewati terhadap apa yang selebih dari itu. Makanya Ibnu Qayyim terkadang menjelaskan itu dalam batasan-batasan tertentu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya kan? Di beberapa kalimat kita sudah lewati, di sini ada ucapan hal-hal yang itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Seperti permisalan masyahid, sensasi-sensasi yang keluar dari kemaksiatan, iman kepada takdir kaitannya. Kemudian kita bagaimana cara menempatkan diri ketika berbuat maksiat, tetap iman kepada takdir, tapi juga tetap tidak meremehkan syariat. Ya kan, kita berbuat maksiat tetap iman pada takdir, tapi jangan sampai juga meremehkan syariat. Kan ada dijelaskan sebelumnya, ada hal-hal yang di situ sulit untuk diungkapkan oleh kata-kata, maka beliau membuat permisalan. Kan, permisalan yang coba kamu lihat lagi nanti, kamu renungkan lagi itu. Fasarat hijaban lahum wa ayu hijab, dan penjelasan orang yang tidak mau keluar dari sekedar teks-teks yang disampaikan oleh gurunya, kata-kata yang disampaikan oleh orang guru-gurunya itu, dia tidak, hal itu hanya akan menjadi hijab bagi dia, tidak akan memahami secara nyata dalam kehidupannya. Setelah ini Ibnu Qayyim melanjutkan dalam alinea ini, kita baca kitabnya lagi. Faman fatahallahu basirata qalbihi wa imanihi, maka barang siapa yang Allah bukakan pandangan hati dan imannya, hatta kharaqaha wa jawazaha, sehingga dapat menembus dan melewati
teori-teori, hanya sekedar teori dan istilah itu dia tembus sampai ila muqtadal wahyi wal fitrati wal akli. Sampai sesuatu yang dapat selain sesuai dengan wahyu, dia sesuai dengan fitrah dan akal sehat. Seperti ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bagaimana beribadah seperti melihat Allah? Kita semua nggak pernah melihat Allah. Tapi kalau tidak melihat saja itu dengan sifat-sifat itu, kita akan pasti timbul khauf, roja dan mahabbah besar. Sampai seolah-olah benar kita di hadapannya. Ila muqtadal wahyi faqad utiya khairan katsira, maka orang seperti ini telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wala yukhafu alaihi illa min dha'fi himmati. Orang yang sudah dapat memiliki pemahaman seperti itu, dia tidak dikhawatirkan lagi kecuali hanya kalau dia himmahnya, semangatnya lemah. Semangat untuk melaksanakan konsekuensi dari itu semuanya. Karena kalau itu ada di dalam hatinya, pemahamannya benar, pasti dia akan tergerak. Misalkan ya, kamu lihat ada ular mendekat kepada kamu. Kamu tahu itu ular, walaupun belum pernah digigit ular, kamu pasti lari, ya kan? Itu nggak usah mikir. Ya kan? Itu nggak usah mikir. Tapi kalau kamu tahu ini karet, ya, ular tapi karet, mbok kamu pegangin dia, kamu nggak takut, ya kan? Nah, kita menghadap memahami asma dan sifat Allah itu seperti sesuatu yang istilah-istilah saja yang tidak ada maknanya, atau kita memahami sesuai dengan maknanya. Ular itu betul-betul ular misalkan ya, yang kita walaupun tidak walaupun kita tidak digigitnya, kita ada perasaan yang muncul karena keberadaannya. Fa idzam dhafa ila dzalikal fathi himmatun aliyatun fadzalika as-sabiqu haqqan. Kalau selain pemahaman yang benar tadi, perasaan, persaksian yang dia lihat, penampakan yang dia, kacamata yang dia lihat, cara melihat alam ini udah beda dia. Kalau melihat air hujan itu dia lihat Allah yang menurunkannya. Kalau melihat pohon tumbuh, dia melihat Allah itu yang menumbuhkan. Innallaha falikul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullah. Dia yang lihat itu bukan pohonnya itu, bukan air hujannya, tapi dzalikumullah. Fa anna tufaku. Itu Allah yang falikul habbi wan nawa, falikul isbah, wa ja'ala laila sakana was-samsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Nah, disebut al-aziz al-alim. Itu nama Allah kan? Tapi dikaitkan dengan peristiwa sebelumnya. Kenapa nama itu dikaitkan dengan sebelumnya? Supaya kita melihat sensasi al-aziz al-alim pada peristiwa yang kita lihat itu. Falikul isbah wa ja'ala laila sakana was-samsa wal qamara husbana. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan namanya, dzalika taqdirul azizil alim. Supaya kita merasakan sensasi nama Al-Aziz Al-Alim dalam menyaksikan falikul isbahi wa ja'ala laila sakanan was-samsa wal qamara husbana. Setiap hari kita melihat malam siang, ya kan? Tapi ada nggak kita perasaan bahwa itu dzalika taqdirul azizil alim?
Nah, orang yang sudah bisa sampai menghidupkan sensasi itu di dalam dirinya, kemudian ditambah semangatnya untuk melaksanakan konsekuensinya, maka ya akan orang ini sudah fahadza huwas sabiqul haqqan. Wahidun nas, hanya satu di dunia ini. Istilahnya dia ini orang yang sangat istimewa. Fi zamani, wahidun nas fi zamani. Kira-kira satu di zaman itu hanya dia seorang yang bisa seperti itu. Saking jarangnya orang yang dapat layul haku sa'wuhu wa la yusaku ghabaruhu. Artinya orang ini tidak bisa ditandingi. Enggak akan kamu bisa tandingi kedekatan dia kepada Allah dengan banyak puasa, dengan banyak sholat. Kadang ya. Makanya disebutkan Abu Bakar itu keunggulan dia, kenapa imannya itu kalau ditimbang dengan imannya seluruh penduduk bumi itu lebih berat imannya Abu Bakar, bukan laisa bikasrati siyami wala sholat, bukan karena saking banyaknya sholatnya atau puasa, tapi apa yang berada di dalam hatinya yang bikin mengalahkan, yang Abu Bakar mengalahkan dari yang lain itu apa yang di dalam hatinya. Maka orang ini tidak bisa tertandingi. Fasatana man baina man yatalaqa ahwaluhu wa waridatihi anil asma'i was sifati wa baina man yatalaqahu anil awda'il istihahiyati war rusumi au an mujarradi dzauqin wa wajdihi. Maka satana sangat berbeda man yatalaqa ahwalahu, siapa yang membangun sikapnya, wa waridatihi, waridat ini juga semacam perasaan ya, atau apa namanya, kadang itu kita gelisah, nggak tahu gelisah itu kenapa, ya kan? Tahu-tahu takut. Kenapa? Kamu malam hari misalkan, malam hari mau BAB jam 1, apa perasaan yang muncul? Sendiri, ada suara tekek di situ. Itu perasaan itu diantaranya ada waridat. Nah, namanya perasaan yang muncul mungkin karena takhayul, ya kan? Apa ini, ya kan? Tahu-tahu lampunya kelip-kelip, padahal itu memang sudah rusak kadang, ya kan? Itu ada perasaan yang aneh-aneh. Itu waridat. Waridat itu ada yang karena seperti itu, ada yang memang karena berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu terhadap asma dan sifat Allah. Orang kalau tahu, misalkan orang itu apa namanya, kadang menafsirkan semua hal sesuai dengan pemahaman dia sebelumnya. Nah, kamu lihat orang yang selama ini benci kepada kamu, misalkan kamu datang senyum kepadamu, pasti kamu mikir, kok tahu-tahu datang ngasih jajan itu, wah ini pasti modus, ya kan? Perasaannya modus. Tapi sebaliknya, kalau orang itu baik sekali sama kamu, tahu-tahu kok jatuhin batu dari kepalamu itu, wah, pasti dia bercanda, ya kan? Nah, bercanda ini. Kamu dijatuhin batu dari kepalamu, ketawa kalau sama orang seperti itu, ya kan? Nah, perasaan-perasaan ini terkadang muncul sesuai dengan apa? Dengan pemahaman kamu terhadap pihak itu. Nah, beda orang-orang yang membangun perasaan-perasaan dan sikapnya itu dari apa? Anil asma'i was sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa baina man yatalaqahu anil awda'il istilah wal awda'il istilahiyah war rusum. Jangan orang membangun sikapnya dari apa? Teks-teks kitab, istilah-istilah dalam kitab itu, namanya dan definisinya pun tulisan, namanya tulisan, definisinya tulisan. Dihafal di dalam hafalan, kemudian nanti digunakan untuk menjawab ujian. Dari tulisan ke tulisan, nanti untuk bahan ngajar atau bahan muhadharah, ya kan? Nah, atau paling banter untuk bahan drama, ya kan? Drama lagi, ya kan? Drama nangis juga, tapi kan yang nangis itu drama, tidak beneran. Wan mujarradi au an mujarradi dzauqihi wa wajdihi, atau hanya sekedar perasaan-perasaan yang tidak dikawal oleh pemahaman yang benar. Idza stahsana syai'an qala huwal haq. Maksudnya dalam kitab yang aslinya saya baca, huwa yang pertama itu
tulisannya adalah hadza huwal haq. Lalu kalau dia melihat, wah ini bagus, dia katakan hadza huwal haq. Idza stahsana sayan, kalau dia melihat sesuatu itu bagus, dia katakan nah ini bagus. Perasaannya enak, ini bagus. Tidak dikawal dengan pemahaman terhadap asma dan sifat Allah yang benar. Nah, setelah ini ada satu alinea lagi yang saya bacakan dari Ibnul Qayyim dalam kitab aslinya yang dilewati oleh yang dalam ringkasan ini. Tapi saya rasa ini penting untuk kita pahami. Fasairu ilallahi min tariqil asma'i was sifat. Berjalan mendekatkan diri kepada Allah melalui asma dan sifat ini adalah sa'nuhu ajabun. Ini sungguh mengagumkan, sungguh unik. Tidak seperti mendekatkan diri dengan cara banyak puasa, banyak wirid, banyak amalan-amalan. Kan yang di awal tadi apa? Mendekatkan diri dengan membangun amalan-amalan, ya kan? Yang wajib dulu, habis itu yang sunnah, begitu yang seterusnya. Nah, ini mendekatkan diri melalui asma sa'nuhu ajabun wa fathuhu ajabun. Dan orang yang berhasil melalui ini itu juga sangat unik. Sahibuhu, ini gambaran beliau. Sahibuhu qad sabaqas su'at. Orang yang mendekatkan diri melalui asma Allah wa sifatihi itu adalah dia dapat melampaui, mengalahkan orang-orang yang melakukan riyadhah, yang melakukan banyak amalan tadi. Membiasakan diri, puasa, sholat, dan seterusnya. Wa huwa mustalqin ala firasihi. Padahal dia sambil selonjoran atau terlentang rebahan di atas tempat tidurnya. Yang lain dia sibuk, misalkan bekerja keras, melawan hawa nafsunya dan terusnya. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah ini bisa dia mendekatkan diri kepada Allah sementara wa huwa mustalqin ala firasihi. Dia berbaring. Rebahan, ya kan? Generasi sekarang disebut generasi rebahan, ya kan? Banyak rebahan, benar nggak? Kalau liburan banyak rebahannya, ya kan? Keli HP, balik. Generasi rebahan. Wairu ta'bin wala makdudin wala musatatin an watanihi. Dia nggak capek, nggak susah, dan tidak meninggalkan tempat tinggalnya. Wala musarrodin an sakanihi. Tidak menjauh dari tempatnya. Persis seperti firman Allah, wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Kamu lihat gunung itu sepertinya diam, teguh. Tapi sebenarnya dia sedang berjalan seperti jalannya awan. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan asma wa sifat itu sepertinya dia diam saja. Tapi sebenarnya dia melesat kedekatan dirinya kepada Allah. Tidak kelihatan. Tidak mencolok. Karena dibangun dari pemahaman dan pemikiran yang sesuai dengan wahyu tadi. Walaisal ajabu min sa'irin fi lailihi wa nahari wa huwa fi sura lam yabrah fi makanihi wa innamal ajabu min sakinin la yura alaihi atharus safar. Maka sesungguhnya yang aneh itu, yang unik itu, orang yang bukanlah orang yang setiap siang dan malam dia bekerja keras, mujahadah. Siangnya puasa, malamnya bangun, baca Quran nggak berhenti-berhenti. Tapi ada orang yang seperti itu, dia nggak bergeming dari tempatnya. Maksudnya dia juga nggak dekat-dekat kepada Allah. Kenapa? Kadang orang yang rajin melakukan amalan-amalan seperti itu, dia semakin sombong. Tak seujub. Makanya ada kan apa namanya, mereka itu yakhrujuna min di'i hadza qaumun tahkiruna sholatakum ma sholat. Nanti dari keturunan orang ini akan keluar generasi, kalau kamu bandingkan sholat kamu sama sholat mereka nggak ada apa-apanya. Puasa kamu dan puasa mereka nggak ada apa-apanya.
Baca Quran kamu dan bacaan mereka nggak ada apa-apa. Tapi mereka itu yakhrujuna minal islami kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Bahkan mereka disebutkan kilabun nar dan seterusnya. Padahal mereka ini siangnya puasa, malamnya bangun, sampai mereka dikurus-kurus. Tapi kalau perang, itu perempuannya aja mengalahkan laki-laki. Padahal itu puasa, malamnya jarang tidur. Nanti kamu lihat dalam sejarah ada namanya Ghazalah, kamu cari tokoh Ghazalah. Panglima perempuan, rajin ibadah, tapi pimpinan Khawarij. Ya itu dari generasi-generasi, merepotkan kaum muslimin dari generasi-generasi. Dari zaman akhir zamannya Ali, kemudian nanti Daulah Umayyah dan seterusnya sampai Abbasiyah. Yang aneh itu bukan orang yang bekerja keras tapi dia tidak bertambah-tambah. Artinya dia tetap bergegek di tempat itu. Kedekatan dengan Allah itu tidak bertambah. Meskipun banyak puasa, banyak sholat. Wa innamal ajabu min sakinin la yura alaihi atharus safar. Tapi yang sungguhnya mengherankan itu adalah orang yang diam, la yura alaihi safar, tidak nampak tanda-tanda dia bersafar. Maksudnya safar di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kayaknya sholatnya biasa-biasa, puasanya ya biasa-biasa. La yura alaihi asarus safar. Qata al marahila wal mafawis. Tapi telah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Seperti sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah, yadkhulu min hadzal fajr rajulun min ahli jannah. Padahal akan masuk ini orang penduduk surga. Setelah dicek beberapa kali Rasulullah menas orang itu bakal masuk surga, bahwa dia itu min ahli jannah. Setelah dicek tidak ada istimewanya. Sholatnya ya dari sampai subuh tidur nggak ada bangun-bangunnya. Siangnya juga nggak ada istimewanya. Hanya ketika ditanya kamu apa andalanmu, ya nggak ada yang saya andalkan. Aku tuh hanya yang penting tidak pernah ada perasaan saya dongkol sama orang Islam. Saya usahakan kalau dan tidak ada, saya benci sama orang nggak ada. Ada gitu. Salamualaikum. Wah ini ternyata itu gampang, tapi banyak orang yang nggak bisa. Nggak dongkol sama orang itu gampang apa enggak? Ya sebenarnya tergantung kita ya kan. Gampang ya dibilang gampang sebenarnya ya gampang, tapi dibilang susah memang buktinya ya banyak yang nggak bisa ya kan. Yang banyak yang mudah tersinggung ya kan. Yang mudah tersinggung itu banyak. Fasairun qad raqibathu nafsu. Gambarannya kenapa kok seperti itu? Yang pertama tadi orang yang bermujahadah, banyak puasa, banyak ini sebenarnya adalah sairun qad raqibathu nafsuhu. Fahuwa hamiluha sairun biha malbukun biha. Dia ini berjuang melawan hawa nafsunya. Sholat, jangan sholat. Ayo sholat, rajin, jangan rajin. Tiap hari dia perang batin. Hawa nafsunya jangan rajin, tapi saya harus rajin. Ya kan? Jangan berbuat baik, saya harus berbuat baik. Tiap hari begitu. Nah, makanya capek bertarung sama dirinya sendiri. Yu'aqibu wa tu'aqibu. Dia terkadang menghukum hawa nafsunya. Wa tu'aqibu, kadang hawa nafsunya menghukum dia. Ya kan jadi susah. Harus rajin, enggak mau rajin, harus rajin. Kadang dia menang, kadang dia kalah. Perang batin. Wa yajurru hawa tahrubu minhu. Hawa nafsunya dia tarik, dia seret, tapi dia kabur, lari lagi. Wa yakhtu biha khutwatan ila amamihi fatajdibu khutwataini ila wara. Maju satu langkah, mundur dua langkah. Fahuwa ma'aha fi juhdin wa hiya ma'ahu kadzalik. Dia kepayahan melawan hawa nafsunya. Hawa nafsunya juga payah menundukkan dirinya. Sama-sama payah. Itu namanya mujahadah.
Bal hiya mahu al-asir ad-dhaif. Wasairun, tapi dari sisi yang lain, orang yang mendekatkan diri melalui ridho, melalui asma wa sifat tadi. Wasairun qad raqiba nafsahu wa malaka inana. Orang yang mendekatkan diri dengan mendekatkan pemahaman dirinya kepada Allah, membangun pemahaman, dia telah mengendalikan hawa nafsu. Dia kuasai hawa nafsunya. Seperti begini, kalau ini makanan enak, buah-buahan, susu, terus kemudian apa namanya ayam, daging. Nah, terus di sini ada misalkan makanan yang nggak enak, tiwul misalkan, nah, getuk, atau apa yang seret-seret gitu ya, ceriping, singkong. Ya kan? Pilih mana? Kita untuk memilih yang tidak baik, yang memilih yang tidak enak ini pasti apa namanya? Melawan keinginan ya kan? Kayak minum obat. Ini kalau bukan karena obat saya nggak mau minum, ya kan? Tapi ini seperti orang yang mujahadah pada nafsunya, sholat itu berat. Tapi kalau yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ma'rifat kepadanya, dia memandang sholat itu seperti makanan lezat. Jadi dia memilih tidak sholat itu seperti memilih makanan yang nggak enak. Enggak. Kalau kita yang nggak bermakrifat kepada Allah, orang kok sholat terus, ngaji terus, ya kan? Makanya dia orang yang masih makrifat kepada Allahnya masih belum terlatih, ngaji itu berat. Kenapa? Nggak caros-caros, ya kan? Caros, wah udah masuk lagi caros sebentar. Tapi kalau orang udah ma'rifatullah, dia melihat amalan sholat itu seperti hidangan yang lezat. Makanya hawa nafsunya justru sudah ikut ke sana. Dia nggak ada lagi makan hal-hal yang sepele. Maka orang yang seperti itu, dia seperti sudah menguasai nafsunya, fahuwa yasuquha kaifa. Dia dapatkan balikan mana yang mana. Itu makan sholat. Mau memilih sholat atau puasa atau baca Quran, semuanya enak. Tinggal milih. Kalau kita belum ma'rifatullah, pilihannya ya kalau nggak jalan-jalan, shopping, tidur-tiduran, ya kan? Bermaksiat sana sini, kalau sini berat ini. Wala tahrubu minhu kaifa wa aina sa'a la taltawi alaihi wala tajdzibu, tidak membelot atau bahkan tidak tidak membangkang. Wala tahrubu minhu, tidak kabur padanya. Bal hiya ma'ahu al-asir ad-dhaif fi yadi malikihi kal asir ad-dhaif. Dia tuh hawa nafsu itu bagi dia itu hanya seperti tawanan yang lemah di tangan orang pemiliknya. Fahiya munqadatun ma'ahu haitsu qadaha. Dia nurut kemana saja diarahkan. Fa idza rama taqadduma jamazat bihi wa asra'at. Kalau dia ingin maju, dia terus bersegera, ayo maju, langsung maju. Fa idza arsalaha sarat bihi wa jarat fil halabati ilal ghaya. Kalaupun dilepas, dia terus memburu yang dia sukai tadi. Mereka kan dia yang dia sukai, ya kan? Wasari'u ila maghfiratin fahayya ila jannati adnin, dan seterusnya. Dia walaupun dilepas, dia langsung, dia yang tuju apa? Surga, nggak neraka. Kalau kita masih belum ma'rifatullah, hawa nafsu dilepas masuk neraka, ya kan? Kalau nggak mujahadah. Tapi kalau ini sudah ma'rifatullah, udah cintanya mahabbatullah itu sudah mendalam, dilepas dia akan tidak cari jalan lain. Wala yaruddu hasaiun, tidak ada yang menghalanginya. Fatasiru bihi wa huwa sakinun ala dhahriha. Dia lepaskan gitu saja. Dia berjalan, dia duduk di atasnya. Di atas dia ibarat hawa nafsu itu ibarat keundangannya. Tidak disopir pun dia sudah menuju Allah. Laisa kalladzi nazala anha fa huwa yajurruha bilijamiha. Tidak seperti yang pertama.
Seperti orang yang menyeret kudanya, ayo ke sana, dia pun menarik ke sana, ayo ke sana, ayo ke sana. Dia sudah naik kudanya, begitu akan jalan cepat. Kalau ini geret-geretan sama kudanya. Hawa nafsu itu seperti kudanya itu, makanya lama. Sepertinya orang ini kok sholat setiap siang malam, puasa siang malam, tapi nggak kemana-mana. Kenapa? Masih perang batin sama hawa nafsunya. Fasatana ma bainal musafirain, maka sungguh berbeda antara dua tipe musafir nih. Musafir melalui asma Allah wa sifatihi dan musafir melalui mujahadatun nafs. Fata'ammal hadza. Coba renungkan ini. Fata'ammal hadzal mathal. Ini coba kamu renungkan permisalan ini. Fa innahu mutabiqun li halis sairin. Ini sama persis untuk menggambarkan kondisi orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala al-mazkurin yang disebutkan di depan. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Dan Allah itu bisa memberikan secara keistimewaan pemberian kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Karena ma'rifatullah itu juga termasuk karunia yang Allah berikan. Dan ada orang itu tidak terlalu banyak belajar, tapi dia merasakan betul. 1, 2 nama sifat Allah yang dia mengerti, dia resapi, dia jalankan konsekuensinya. Tapi yang lain membaca 1 kitab, banyak kitab, ditumpuk-tumpuk, gak ada sensasi yang dia rasakan. Tapi dia bisa ngomong, menjelaskan secara teori bisa. Ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, namanya semuanya. Dia hafal apa belum? Hafal apa saja, maknanya apa saja, semuanya bisa dia ucap. Tapi nggak bisa ngerasakan. Nggak bisa merasakan. Seperti orang yang belajar berenang pakai kitab. Kira-kira suruh renang bisa nggak? Nah, bisa. Kalau secara teori bisa renang itu ada berapa gaya, caranya begini-begini dia bisa tulis. Tapi kalau dia belajar hanya itu, nggak nyemplung di air, nggak akan bisa renang. Ya kan? Nah, nama-nama Allah juga begitu. Kita selami dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat, seperti yang sering Allah sebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Afala yang turunnya ilal ibili kaifa khuliqat wa ila sama'i kaifa rufi'at, dan seterusnya. Afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Lau nasa'u la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun innala mughramun bal antum. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Lau nasa'u ja'alnahu ujajan. Air itu kan dari laut ya kan? Panas, kena jadi awan ya. Turun sudah jadi segar, bisa kita minum. Lau nasa'u ja'alnahu ujajan. Kalau kami mau, kami jadikan dia tetap asin. Naik asin, turun asin. Kamu makan, kamu mau minum apa? Lau nasa'u ja'alnahu ujajan falau la tashkurun. Afara'aitumun naral lati turun. Dan seterusnya. Itu banyak di dalam Al-Quran. Allah itu kadang menyuruh kita pada perkara-perkara yang mungkin kayak gitu kok disuruh gitu. Kan? Fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Lihat makananmu. Itu banyak di dalam surat, khususnya seperti di juz amma dan lain. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.